wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam lindungannya. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam yang alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu melalui live streaming atau melalui video di YouTube ini. Untuk itu saya persilahkan saudara-saudara semuanya untuk melakukan absen dengan komentar di kolom komentar atau di live chat. Selanjutnya untuk materi Kapita Selekta Pendidikan pada hari ini saya akan menyampaikan secara garis besar saja, karena perkuliahan yang hanya melalui live streaming atau melalui video. Baiklah saudara-saudara semuanya, kita akan membahas secara garis besar tentang problema konseptual teoritik pendidikan Islam. Bahwa problematika pendidikan Islam pada masa ini dan masa akan datang, di antara adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu, model-model pendidikan Islam dan orientasinya, serta krisis pendidikan Islam. Ini ada 4 problem konseptual teoritik ya di dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah problem pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah model-model pendidikan Islam dan orientasinya. Sedangkan yang keempat adalah tentang krisis pendidikan Islam. Baiklah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka kita akan ingat pada dasar pemikiran, bahwa dasar pemikiran yang menjadi landasan pijak adanya pendidikan, yang pertama adalah potensi psikologis dan pedagogis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, bijak, dan menyandang derajat yang mulia melebihi makhluk-makhluk lainnya. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dari sisi penciptaannya adalah mulia. Ya, bagaimana proses pendidikan ini nanti juga akan mengangkat derajat manusia ke derajat yang mulia tersebut. Nah, oleh karena itu dasar potensi psikologis dan pedagogis inilah yang nanti akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi yang bisa
berlaku secara dinamis, kreatif, serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya, baik yang alamiah maupun yang ijtimaiyah. Alamiah itu maksudnya yang berlaku sesuai dengan sunatullah atau kodarnya. Ijtimaiyah memerlukan pemikiran-pemikiran jalan keluar, di mana Tuhan menjadikan potensi sentral perkembangannya. Jadi dengan demikian, potensi yang kedua yang perlu dikembangkan adalah bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Kalau yang pertama tadi manusia diciptakan dalam bentuk yang paling mulia, dan untuk menjadi bentuk yang paling mulia itu diperlukan adanya potensi yang perlu dikembangkan, yaitu potensi psikologis. Kemudian kalau yang kedua adalah bahwa manusia itu dititahkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagaimana dalam ayat disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita supaya ingat bahwa manusia itu diciptakan adalah sebagai khalifah, sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai pengelola bumi. Jadi dengan demikian, dengan adanya proses-proses pendidikan yang dilakukan ini akan menyebabkan manusia itu mengembangkan potensi yang kedua, yaitu sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi. Kemudian kalau kita lihat dari dasar Al-Quran, maka sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surat Mujadilah ayat 11, yakni yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu itu diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, ini kelebihannya supaya manusia menjadi insan kamil, maka proses-proses pendidikan harus senantiasa terus dilakukan. Kemudian pendidikan ini juga pada hakikatnya untuk mempersiapkan hari esok. Hari esok maksudnya apa? Jadi kehidupan saat ini akan berbeda kehidupan dengan masa yang akan datang. Model pendidikan saat ini mungkin juga bisa akan berubah kepada masa yang akan datang. Kita lihat saja yang sederhana dahulu, 1,5 tahun yang lalu perkuliahan masih melakukan tatap muka di kelas, guru dan murid hadir di satu tempat atau di sekolahan. Tetapi saat ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, maka harus menggunakan media-media yang bisa untuk menyampaikan pendidikan. Proses belajar mengajar tetap harus berjalan, meskipun saat ini harus melalui daring. Perkuliahan, pembelajaran melalui daring atau di dalam jaringan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Allah sebenarnya di dalam surat Al-Hasyr itu sudah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ahli tafsir mengatakan hari esok itu adalah akhirat. Maka kalau kita lihat dari sisi pendidikan, maka pendidikan harus juga dipersiapkan untuk masa-masa yang akan datang dan bahkan gitu ya, sampai alam akhirat. Karena apa? Idza mata ibnul adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi di situ ada persiapan, ya, persiapan amal, sedekah, persiapan ilmu. Kalau jadi guru, sampaikan ilmu itu kepada murid, kepada santri, kepada siswa. Tujuannya apa? Ya, untuk hari esok.
Karena ini supaya apa? Berkelanjutan. Kemudian waladin sholihin, kemudian mencetak anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini juga menjadi dasar. Dasar apa? Pemikiran kita bahwa meninggalkan generasi yang baik. Jadi proses-proses pendidikan ini sesungguhnya sangat penting. Bagaimana kalau yang ketiga ini kemudian yang ditinggalkan adalah generasi yang lemah, generasi yang jauh dari pendidikan, maka kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka adalah anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah dari sisi pendidikan, anak-anak yang lemah dari sisi keimanan, gitu ya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ini penting, ini ada khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, gitu ya. Khawatir kalau tidak bertakwa kepada Allah, maka diserukan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Karena apa? Insan kamil itu pada hakikatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan yang terakhir adalah senantiasa berkata yang benar, jujur. Ini dasarnya di dalam surah An-Nisa ayat 9. Baiklah saudara-saudara semuanya, kalau kita lihat dari apa itu Rasulullah juga mengajarkan, memberikan nasihat kepada kita. Yang nasihatnya itu antara lain adalah begini: ajarlah anak-anak kalian tentang ilmu pengetahuan. Karena apa? Tidak seperti yang pernah kalian sendiri ajarkan, oleh karena mereka diciptakan untuk generasi zaman yang berlainan dengan zaman generasi kalian. Jadi kalau model saat ini aja di musim pandemi sudah seperti ini, kita tidak bisa membayangkan ya, perkembangan berikutnya. Maka ajarkanlah ilmu pengetahuan, ajarkanlah skill, ajarkanlah ya, ilmu-ilmu agama, karena mereka akan hidup yang berbeda dengan zaman kita. Baiklah saudara-saudara semuanya, bagi yang belum absen melalui live chat, saya persilakan untuk absen untuk mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, ya, dari potensi tadi perlu adanya aktualisasi, aktualisasi dari potensi yang ada di dalam diri manusia. Yang tadi adalah potensi psikologis, potensi pedagogis, dan potensi pengembangan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adapun yang menjadi aktualisasi potensi di sini adalah satu, adanya pendidikan yang sistematis. Jadi pendidikan harus dibuat secara sistematis. Di samping sistematis juga harus terencana, direncanakan. Ya. Jadi direncanakan perencanaannya seperti apa, dan nanti outputnya yang akan dicapai itu juga harus sudah ditargetkan. Kemudian yang ketiga adalah berjalan secara konsisten. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah. Konsisten, berkesinambungan. Jadi ini sistematis, terencana, konsisten, dan terarah dengan pendekatan wawasan yang interdisipliner. Jadi wawasan ini apa? Dikaitkan, tidak hanya satu.
dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang membawa nilai-nilai atau norma-norma, gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini nilai-nilai atau norma-norma itu apa? Yang berdasarkan wahyu. Ya. Jadi Islam adalah agama yang membawa nilai-nilai atau norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi yang saya bacakan di mukanya tadi, kalau dilanjutkan itu sudah terjadi dialog. Jadi malaikat itu sudah bertanya apakah manusia dititahkan ini untuk kerusakan di muka bumi, gitu ya. Maka Allah lebih tahu. Begitu pula, gitu ya, dalam hal ini adalah Islam, agama yang membawa nilai-nilai, norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Artinya dalam pendidikan haruslah juga berpijak pada nilai-nilai dan norma-norma yang telah digariskan Allah di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bangunan teoritis pendidikan Islam akan dapat berdiri tegak di atas fondasi atau filosofisnya yang telah digariskan Allah di dalam kitab suci wahyunya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi landasan atau filosofisnya pendidikan Islam itu adalah mengacu kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan konsep pendidikan yang berdasarkan Al-Quran telah berhasil membangun manusia dengan kepribadian yang didasari oleh nilai-nilai ilahiyah. Jadi Rasulullah sebagai pendidik telah berhasil, telah berhasil membangun kepribadian manusia yang didasari oleh nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kewahyuan, nilai-nilai ilahiyah. Maka pada hakikatnya konsep pendidikan Islam juga mengacu kepada konsep pendidikan yang dijalankan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak hanya sekedar teori, tetapi juga beliau mempraktekkan sendiri. Bahkan beliau dalam sisi kehidupannya, baik perkataannya, perbuatannya, perilakunya adalah supaya dicontoh oleh umatnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Jadi Rasulullah itu adalah suri toladan. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Maka Rasulullah diutus pada hakikatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku diutus melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah pun juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia ini pada hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan kepribadian manusia. Maka bisa kita lihat pada masa fase di Makkah, beliau Rasulullah menanamkan atau menumbuhkan akidah tauhid untuk apa? Dasar kehidupannya. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah ditancapkan dulu kepada pengikutnya atau pada para sahabatnya pada saat di Makkah. Jadi dengan kepribadian dan keimanan yang kuat inilah
Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun ya, itu berhasil mendidik para sahabatnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka kalau kita lihat di fase Madinah, pendidikan Islam kemudian menyertakan hukuman, menyertakan sanksi, menyertakan ganjaran, menyertakan ancaman dan lain sebagainya. Sebagai apa? Bentuk dari pertanggungjawaban apa-apa yang sudah dikerjakan. Pertanggungjawaban terhadap pengamalan Islam. Inilah aktualisasi potensi yang perlu dikembangkan. Nanti secara garis besar ini saya sampaikan, saudara nanti bisa mengembangkan sendiri melalui buku-buku yang sudah kalian punyai. Ya. Ini saya sekali lagi menyampaikan garis besarnya. Kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jadi yang pertama menggunakan pendekatan sistemik Islami dari Nabi Muhammad SAW pada proses awalnya berdasarkan hikmah, berdasarkan mau'izatil hasanah dengan metode targhib dan tarhib yang didramatisirkan atau diperankan oleh Rasulullah melalui uswatun hasanah. Karena Rasulullah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, Rasulullah sendiri yang mempraktekkan. Rasulullah sendiri menjadi pijakannya. Rasulullah yang menjadi uswah hasanah dari sisi pendekatan ini. Jadi kalau di masyarakat kita ya disebut dengan guru itu diistilahkan digugu dan ditiru. Digugu itu maksudnya diikuti perintahnya, ditiru itu dicontoh perbuatannya. Nah ini dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman memimpin masyarakat Makkah dan Madinah tanpa sekolah secara klasikal sebagaimana yang ada di saat ini, tetapi juga mungkin juga belum memakai media video ya. Yang maksud saya ini, Nabi Muhammad pada zaman memimpin masyarakat Makkah dan Madinah tanpa sekolah, tetapi pendidikan Islam secara institusional telah berproses secara mapan dengan embrio model pendidikan khalaqah ya. Jadi sudah terbentuk di masjid itu berkerumun. Ada ustadznya, kalau yang dulu adalah Rasulullah, dikerumuni para sahabat yang ingin belajar kepada beliau. Halaqah itu bisa dikatakan ya sebagai berjajar mengelilingi ustadz. Kalau mungkin ada di masjid sekarang ada majelis taklim gitu ya. Di situ ada ustadznya, para jamaah mengelilingi di pinggir-pinggir atau bisa berbentuk shaf gitu ya. Jadi ini proses yang dilakukan oleh Rasulullah itu pada hakikatnya sudah merupakan embrio pendidikan Islam yang secara institusional itu sudah bisa dikatakan sebagai model pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah konsepsi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan ya kan, yang mempelajari tidak hanya sekedar ilmu umum, tapi bagaimana mempelajari ilmu yang lain. Misalnya kenapa matahari itu terbit dari arah timur, terbenam di sebelah barat. Ada siang, ada malam. Ini supaya manusia itu mempelajarinya. Penciptaan manusia dari segumpal darah di dalam surat Al-Alaq itu kemudian menjadi dari seteteh nutfah menjadi segumpal darah, kemudian lahirlah embrio manusia kemudian lahir di dunia.
dan seterusnya. Bisa dipelajari. Ilmu kedokteran sekarang juga mempelajari. Jadi ini konsepsi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengapa pendidikan Islam itu bisa berjalan demikian baik? Maka kalau kita lihat bahwa pendidikan Islam itu yang pertama bersumber pada kitab suci, yaitu Al-Quran. Karena apa? Sumber utama pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta apa? Pendapat para sahabat. Karena para sahabat pada zaman itu yang sudah dididik oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah orang yang berpendidikan pula. Jadi Rasulullah mengajarkan para sahabat, sepeninggal Rasulullah, sahabat juga mengajarkan ilmunya kepada generasi berikutnya dan sambung menyambung. Juga ulama, kalau di dalam Al-Quran disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama atau ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Juga ilmuwan muslim sebagai apa? Pendukungnya. Maka ini berkesinambungan. Kemudian yang kedua, berorientasi pada kebutuhan hidup manusia. Pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide dan konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Yang dua ini. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada proses dan pendewasaan umat manusia. Karena pendidikan Islam bertumpu pada gagasan dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi yang diolah menjadi teori yang valid untuk menjadi ilmu pengetahuan yang ilmiah. Ya. Jadi itu ada 3 hal yang perlu kita cermati bersama. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan, tapi saya ingatkan bagi yang belum komen di live chat atau di kolom komentar, saya persilahkan untuk komen. Jadi kembali lagi kepada dasar pemikiran tadi bahwa ya, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, di mana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, berilah kesempatan. Artinya apa? Kalau memang jam pembelajaran ya belajarlah. Saat guru datang ya ikutilah. Ketika guru memerintahkan sesuatu, maka taatlah. Ya. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Jadi kalau saat ini kita kuliah melalui video, ya bisa mungkin saudara-saudara semuanya nanti juga meluangkan waktu untuk ditonton sampai selesai. Nah, bagaimana kalau tidak punya kuota? Ya sama saja, kalau kita datang ke tempat perkuliahan di kampus, kita pun juga memerlukan biaya.
Harapan saya saudara-saudara sekalian juga tidak mempersoalkan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, perkuliahan kita memakai berbagai metode. Bisa lewat grup WA, itu pun juga memerlukan kuota, juga melalui Google Meet, melalui Zoom, melalui apapun kalau dalam jaringan, ya ini suka tidak suka kita juga menggunakan kuota. Baiklah saudara-saudara semuanya yang saya hormati, saya bahagia, saya banggakan dimanapun berada. Sekilas itulah untuk pertemuan yang kedua ini, beberapa potensi yang perlu dikembangkan di dalam pendidikan. Kita ingat pada salah satu hadis Rasulullah, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunashiranihi au yumajisanihi, bahwa anak dilahirkan pada hakikatnya mempunyai potensi dinia, mempunyai potensi fitrah, ya. Proses yang mempengaruhi berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan inilah yang disebut dengan pendidikan, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara. Kemudian lingkungan yang kedua adalah pendidikan secara formal di sekolah-sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat pada umumnya. Ini akan tarik-menarik dan mempengaruhi. Semakin kuat pendidikan yang dicanangkan oleh Islam, yang masuk membentuk pada diri anak, itulah yang nanti juga akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.